Halo semuanya, selamat datang lagi di Wawadese 2021. Dan untuk pertama kalinya, bukan pertama sih, terakhir kalinya gue minta maaf kalau muka gue emang kelihatan capek. Emang secapek itu karena emang belum tidur, baru tidur sejam. So kita akan langsung masuk aja ke beritanya. Jadi Wawadese 2021 udah selesai, gue akan langsung kasih recap dari hal-hal menarik yang gue temukan di sana. Yang pertama, kita akan melihat Apple Zoom, Apple Notification Android, Apple Google Lens, dan juga Apple Google Photos ya. Nanti akan gue describe satu persatu. Tapi yang pasti nggak ada hardware baru, jadi nggak ada MacBook Pro yang baru yang dirumorkan oleh John Prosser, dan juga nggak ada AirPods baru. Hampir tertipu saya tadi ketika dia mengeluarkan AirPods, menyatakan AirPods, tapi ternyata lebih ke fitur kayak conversation boost. Jadi ketika ada orang yang mungkin ada gangguan pendengaran itu akan lebih fokus AirPods-nya untuk mendengar, dan dari situ ada semacam bar untuk ngeset, jadi akan lebih fokus. Terus sekarang bisa announce notification Siri-nya dan bisa connect ke tvOS untuk spatial audionya. Ya kalau kemarin cuma eksklusif tuh iOS sama iPad, sekarang udah lebih banyak jangkauannya. Dan sekarang Find My Integration itu yang terlihat kayak AirTags, jadi kayak ada arahan dan segala macamnya. Dan satu lagi, nggak ada penjelasan terkait lossless, jadi nggak ada yang kemarin dinyatakan masalah bisa AirPlay lah atau segala macam. Jadi emang dirilis Dolby Atmos and that's it. Oke, kita masuk ke iOS 15. Yang pertama, iOS 15 support device sama seperti iOS 14. Jadi starting from iPhone 6s, iPhone SE 1 itu masih tetap bisa pakai iOS 15, which mean supportnya 6 tahun. Sampai detik ini saya masih kesel iPhone 6 tidak kebagian, dan gue harus pindah ke XR. Kalau enggak, gue udah kebagian iOS 15 sampai sekarang. Dan kedua, FaceTime. FaceTime menarik karena dia bikin spatial audio di sana, jadi kelihatannya itu kayak kalian ngobrol tuh lebih face to face, kelihatan kayak Zoom, bisa portrait mode. Ada SharePlay. SharePlay ini kayak kalian bisa nge-share screen kalian, bisa nge-share apa yang kalian dengar, film yang kalian tonton yang harusnya Apple Music dan Apple TV. Ada beberapa aplikasi yang disupport kayak Disney Plus, TikTok, tapi tidak ada Netflix. TikTok, nggak ada Netflix. TikTok, nggak ada Netflix. Dan kelihatan dulu kayak Discord jadi kayak kalian bisa ngobrol sambil nonton dan segala macam. Gue nggak tahu ya, selama presentasi WWDC tadi otak gue tuh entah kemana-mana kayak nobar bokep. Nggak tahu, otak gue tuh kesana. Moving on, kita ngomongin FaceTime Link. Ini juga menarik banget karena FaceTime Link ini memisahkan orang dari Windows dan Android untuk ikut bergabung ke FaceTime, dan ini by web. Jadi kalian web based, jadi kalian bisa gabung. It's a good thing. Jadi cara si Apple untuk melawan Zoom. Makanya tadi gue bilang Apple Zoom. Terus ada notification. Notification yang menarik buat gue adalah notification summary. Jadi kayak app widget yang stack. Nah ini notification-nya itu kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak terlalu penting kayak Tokopedia, Shopee, Tinder penting, aplikasi nggak penting lainnya yang game, buang-buang notif kalian, itu bakal di stack di satu titik, dan itu kalian bisa atur jamnya jam berapa untuk rilis, untuk keluar di home screen kalian, lock screen kalian, jadi nggak akan terlalu makan space. Itu buat gue menarik banget. Terus kedua, notification dia juga desainnya di revamp sedikit, jadi sekarang lebih gede, ada ikonnya di sebelah kiri, jadi kelihatannya lebih kayak Android. Terus ngomongin foto. Foto sekarang bisa copy paste teks dari foto, itu juga bisa dicari dari search, bisa dari Spotlight dan Google Lens. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus dia itu ada interactive memories, itu kayak bikin semacam slideshow dari foto-foto kalian, video kalian di suatu tempat tertentu. Ada musik dari Apple Music dan nanti bisa dikasih filter. Kurang lebih seperti itu. Fotos menarik karena bisa build text, tapi not a new thing, jadi we skip. Terus ada Advanced Do Not Disturb yang seakan-akan keren banget, di mana ada focus mode yang entah sudah dari zaman kapan sudah ada di Android. Cuman focus mode ini mungkin sedikit kelebihannya dibandingkan Android adalah kalau kalian pengguna iMessage, which mean bukan suatu hal yang banyak dipakai di Indonesia karena kita based online, WhatsApp, itu bisa ngasih lihat ke orang kalau ada focus mode kalian tuh lagi nyala. Jadi ketika orang chat itu bakal delivered tapi quietly, itu nggak akan langsung masuk. Tapi ada cara untuk ngepaksa si chat tuh masuk, jadi bakal ada kayak semacam pingnya BBM untuk ini tuh urgent dan lu tuh harus baca. Dan untuk si focus mode ini bakal terintegrasi ke semua ekosistem kalian, watchOS, macOS, iPadOS, iOS, semuanya itu bakal barengan nyala.
Terus kita ngomongin privacy. Privacy ini gue suka. Tadi yang focus mode itu bisa di custom juga. Jadi kalian bisa atur kayak untuk gaming, untuk kerja, untuk tidur, dan meditasi, dan segala macamnya. Privacy ini kurang lebih sama kayak kemarin, cuma ini lebih in-depth sepertinya. Let's say aplikasi, jadi yaitu Insight bisa ngelihat permission yang dipakai, jam berapa, location, photos, media, dan segala macamnya. Dan dilihat juga ini dikirim ke website apa dan segala macamnya. Jadi kalian bisa track, aplikasi ini ngapa ngasih data gue ke website ini dan segala macam, bisa kalian uninstall. Terus ada yang di email juga, itu juga dibikin lebih secure ketika sebuah email masuk, itu lebih encrypted. Terus ada offline Siri, ini assistant kalian sekarang nggak based on internet lagi. Kalau airplane mode pun itu tetap bisa nyala, kalian bisa set alarm, kalian bisa putar musik, kalian bisa suruh dia nyanyi dan segala macamnya. Jadi semuanya itu diproses di iPhone kalian, jadi nggak perlu internet connection. Terus kita ngomongin dua hal yang somehow tidak terlihat berguna, tapi menarik buat gue. Yang pertama adalah kalian tuh bisa menambah relatif atau orang yang kalian percaya ketika kalian lupa password kalian iCloud. Jadi ketika kalian lupa Apple ID kalian bisa kayak minta kode akses ke orang tertentu yang udah kalian percaya, dan nanti kalian bisa dapat akses ke Apple ID kalian lagi. Dan satu lagi itu adalah surat wasiat. Jadi surat wasiat ini seperti membuka rahasia kalian, mungkin ada password kalian, ada nomor rekening kalian, ada foto-foto terlarang kalian, itu semuanya bisa diakses ketika suatu hari nanti kalian meninggal dan orang-orang tertentu itu bisa mengakses. Oke, terus selanjutnya lagi Spotlight. Spotlight juga getting better, jadi dia itu tadi seperti yang gue bilang bisa search foto, kalian search kontak juga dia ngasih lihat foto yang di-share ke kalian, location-nya kalau live location nyala, dan informasi yang lebih banyak terkait satu topik tertentu kayak ngomongin Billie Eilish, bisa ngomongin profilnya, bisa ngomongin musiknya, ada hal baru apa tentang dia dan segala macamnya. Terus hal-hal lain tuh kayak kalau pakai Safari, tab kalian tuh bakal pindah ke bawah yang gua nggak pakai, dan Maps-nya itu terlihat lebih menarik karena UI-nya itu kayak lebih keren, ada gedung-gedung dan segala macamnya. Kalau kalian tersesat, kalian bisa arahkan handphone kalian ke ke sekeliling kalian, dan itu bakal nge-detect kalian tuh di titik mana. Cuman bebek lagi, emang ada yang pakai Apple Maps? Gue sih enggak. Oke, iPadOS 15. Yang pertama adalah widget. Widgetnya itu bisa bilang kayak iOS 14. Semua widget dan app library dan bisa menghilangkan page, itu semua udah ada di iPadOS 15. Bahkan lebih besar karena dia punya canvas yang lebih besar. Cuma yang menarik adalah multitasking ya. Pertama dia punya shelf. Shelf itu adalah semacam text bar di Windows kalian. Yaitu ada di bawah. Dan itu ada aplikasi-aplikasi yang split. Jadi kalian bisa kiri kanan, kalian bisa tarik ke bawah, terus ada kiri kanan, tarik ke bawah, kiri kanan, tarik ke bawah. Jadi bakal ada beberapa. Jadi bakal ngebantu banget buat kalian multitasking. Terus kalau kalian ke app tray-nya atau recent app-nya, kalian bisa tarik dari satu aplikasi tertentu ke aplikasi lain, itu bakal bergabung. Nah, Quick Notes. Quick Notes ini itu kayak semacam buka notes dari ujung kanan bawah. Jadi kalau kalian perlu notes tertentu yang cepat, kalian nemu ide yang tiba-tiba, tinggal tarik, kalian tinggal tulis. Dan Quick Notes ini bisa diintegrasikan kayak ke website juga. Jadi ketika kalian klik website, kalian bisa back to satu statement tertentu. Mungkin kalian lagi setup sesuatu, lagi planning untuk jalan-jalan, itinerary, dan segala macamnya. Dan Notes-nya juga sekarang ada text, ada changelog, dan juga mention orang. Dan Quick Notes ini itu bisa di macOS dan iPadOS. Tapi kalau di iOS sendiri, itu cuma bisa ngedit doang. Dan ada Swift Playground juga buat kalian yang demen bikin aplikasi, ngedit, itu e-coding, itu bisa bikin aplikasi buat iPad dan iOS. Nah, macOS Monterey. Oh iya, lupa. Di iPadOS ada satu hal yang paling keren yang tidak pernah terjadi sebelumnya. iPad jatuh dari langit, dilempar ke langit, dan tidak pernah kembali. Keren. Oke, macOS nama barunya Monterey. Beberapa hal yang menarik. Pertama adalah tabnya itu dibikin lebih minimalis. Dia akan mengikuti warna dari desain kalian, dan ini berhubungan sama Safari juga. Ada tab group yang udah ada di Google Chrome yang gua personally nggak suka banget karena gue terbiasa dengan swipe atas. Sekarang kalau gue swipe malah dia harus ke grup baru. Dan sekarang untuk tabnya sendiri dia seamless antar device. Jadi ketika kalian buka di macOS, kalian buka di MacBook, kalian buka di iPad, semuanya akan terganti. Jadi kalian tuh nggak akan miss track untuk apa yang kalian kerjakan. Cuma yang paling menarik adalah universal control. Jadi ini bakal say bye-bye untuk sinergi atau aplikasi apapun yang membuat iPad kalian sebagai secondary device untuk Mac kalian atau mungkin Windows kalian. Tapi di sini dia cuma ngasih lihat untuk macOS doang.
Jadi sebuah iMac, MacBook, dan sebuah iPad itu semuanya menjadi 3 layar yang berbeda dengan 3 sistem yang berbeda, tapi itu bisa drag and drop files. Jadi disitu bisa lihat file dari iPad ditarik melewati MacBook menuju macOS, bukan macOS, iMac itu ke Final Cut Pro, which kinda annoying karena keren iya, baru enggak, cuman kenapa kita bisa drag drop dari iPad ke iMac, tapi kita nggak bisa dapat Final Cut Pro di iPad. Satu aplikasi yang ditunggu banget, dan kalau kata orang-orang mungkin ini kelihatan lebih kayak marketing, jadi orang tuh lebih, oh kalau gue mau Final Cut Pro ya gue ke iMac atau MacBook, tapi kalau gue cuma mau gambar-gambar gue ke iPad, padahal sama-sama M1 semuanya. So keren tapi annoying. Terus kita ngomongin AirPlay to Mac, ini kalian bisa nge-cache screen dari iPad kalian ke Mac, kalian bisa nge-cache music juga, jadi somehow jadi dual display. Dan kalau kita ngomongin dari macOS, dia ada shortcut dan Safari extension itu bakal ada di semua platform, jadi bakal di macOS, iPadOS, dan iOS. Terus selanjutnya iCloud Plus. Same price, jadi kalian nggak usah takut untuk masalah harga karena dia nggak bakal naik harga, dia bakal sama. Cuma kalian dapat 3 fitur. Yang pertama adalah private relay atau semacam VPN. Jadi ketika kalian mengakses sebuah website tertentu, itu datanya itu bakal diacak-acak. Jadi sebuah website itu nggak bisa nge-track ataupun apapun itu, nggak bisa nge-track kalian ke website apapun. Jadi behavior kalian itu aman. Terus ada hide my email, jadi kalau kalian sign up sesuatu, kalian dapat email promotion, itu email kan juga diacak-acak, itu langsung jadi sebuah dummy email. Terus yang ketiga, HomeKit kamera, ini lebih ke apa yang berhubungan HomeKit kayak CCTV, smart kamera, itu semua bakal unlimited. Nah, terus ada beberapa hal lagi kayak watchOS 8 yang menarik buat gue sebenarnya cuman bisa bikin watch face yang portrait dengan muka, tapi kalau emang beneran ada ya, itu tadi dia bisa open portal dan dia bisa teleport. Iya, keren. Dan satu lagi health, kesehatan. Ini menarik banget sebenarnya buat gue, kayak ngomongin tren, ngomongin keseimbangan kalian berjalan, ngomongin membaca hasil lab kayak trombosit, glukosa dan segala macam ya. Cuman baik-baik lagi ini belum support di Indonesia, jadi cuma beberapa dan harusnya masih di luar negeri sana. Cuma ini ngebantu banget buat kalian yang pengen fokus banget sama masalah kesehatan kalian. Dan terakhir untuk Apple iOS 15 beta, ini baru ada di Juli. Jadi baru ada di bulan depan, dan untuk developer itu udah mulai tersedia di hari ini. Kalau kalian berani dan kalian bisa dapat akses, silahkan di-download karena developer beta tuh biasanya sangat berpotensi untuk meledakkan HP kalian. Bukan meledak sih, tapi kayak banyak bug dan segala macamnya. Jadi make sure to backup. Gue mungkin akan ikut di public beta aja karena iPhone saya cuma satu dan iPhone saya daily driver saya untuk semuanya. Jadi saya tidak mungkin melakukan itu. But in the end, kurang lebih itu hal menarik yang gue temukan di WWDC. Kalau iOS 15 sendiri gue suka banget sama notification ya, tapi gue sangat suka dengan gue nggak tahu ya, sejak presentasi kayak IO, WWDC, sekarang gue kayak lebih concern dengan privacy. Apalagi dari Siri sendiri, dia nggak akan ngerekam audio kalian lagi. Jadi kalau kayak kalian ngobrol sama teman kalian kayak ngomongin Gundam, tiba-tiba Tokopedia kalian atau Instagram kalian semua iklannya Gundam. Kalau biasa pakai Android tuh begitu. Terus kalau ngomongin iPadOS, the multitasking looks good. Cuman gue nanti mungkin tes di iPadnya Aldo aja, karena selama ini kan cuman satu screen. Maksud gue cuman kiri kanan. Dan macOS, the universal control of course, karena siapapun yang terjerat dengan ekosistem Apple akan sangat mengapresiasi hal ini. Kalau dia punya iMac, dia punya MacBook, dia punya iPad-nya punya 3, itu dia punya 6 layar. Dan menariknya adalah semua layar ini memiliki sistem yang berbeda. Jadi bukan satu sistem kayak Windows yang satu sistem 3 layar, tapi ini 3 layar yang 3 sistem yang semua filenya itu bisa drag and drop dan kursor kalian bisa pindah kiri kanan, semua terintegrasi dengan touchpad, semua terintegrasi dengan keyboard, Magic Keyboard dari Apple. So, I guess that's it. Sedikit rangkuman gue aja untuk WWDC 2021 ini. Ya kira-kira itu aja yang menarik buat gue. Ini video juga dibikin seperti biasa, setelah event langsung scripting dan kita syuting. Itu aja, jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Sampai jumpa di WWDC 2022 yang ngebahas fitur baru untuk Discord, Zoom, Google Lens, Google Maps, dan masih banyak lagi. Bye-bye guys.